Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Unais Widias Rizky, NIM 1914-322, semester 4 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi kepegawaian. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aktivitas yang selalu hadir, tidak pernah absen, conditio sine qua non, karena komunikasi adalah sarana yang digunakan para pegawai, baik secara formal maupun informal, untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada atasan, memberikan arahan kepada bawahan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hicks dan Goulet bahwa organisasi disusun untuk mengerjakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang mana di dalamnya para manajer, para bawahan, rekan-rekan yang startup, serta lingkungan eksternal perlu dihubungkan oleh proses-proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu faktor yang utama dalam organisasi. Hampir tidak ada aspek organisasi yang tidak melibatkan komunikasi. Pengertian komunikasi kepegawaian dalam dunia pekerjaan, komunikasi menjadi sebuah kebutuhan. Aturan harus memiliki penjelasan agar dapat menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif di tempat kerja akan membantu meningkatkan kinerja dan ketepatan dalam penyelesaian masalah. Jadi komunikasi kepegawaian merupakan interaksi atau komunikasi yang terjadi antara bawahan, atasan, dan anggota-anggota lainnya dalam suatu pekerjaan. Salah satu bentuk dari komunikasi kepegawaian adalah wawancara. Untuk menemukan orang yang cocok untuk menempati suatu posisi di perusahaan, diperlukannya seleksi seperti wawancara. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi bisnis dalam perekrutan karyawan. Wawancara kepegawaian yang efektif. Memilih seorang untuk tugas tertentu, memantau kinerja, tukar-menukar informasi, memberi informasi, menasihati, mengkonseling agar wawancara lebih efektif. Pelamar harus berlatih membuat resume dan surat kerja, serta mempersiapkan diri agar bisa memberikan kesan baik. Saat wawancara perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Wawancara baku terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Pewawancara mengemukakan pertanyaan persis seperti yang tertulis. Bahkan ia tidak boleh mengubah urutan pertanyaan. Mempunyai satu kelebihan yang khas, jawaban seragam yang dapat ditangani sejumlah pewawancara dan responden. Seseorang yang tidak berpengalaman pun bisa melakukan wawancara yang cukup berhasil. D. Wawancara tidak baku memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan. Wawancara boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara boleh menambahi suatu pertanyaan yang telah dibakukan itu dengan pertanyaan sendiri untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap atau layak. Wawancara boleh membatalkan suatu pertanyaan yang tampak tidak sesuai atau yang dapat membuat responden defensif. Bila tiba-tiba menemukan bahan pembicaraan menarik yang belum diantisipasi, pewawancara bebas membicarakan bahan tersebut sejauh yang diinginkan. Memberi keluasan kepada pewawancara untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Bentuk-bentuk pertanyaan wawancara yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang mengharapkan opini dari orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai memiliki kebebasan untuk berpendapat. Bentuk-bentuk pertanyaan wawancara. Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau sangat singkat. Pewawancara membatasi jawaban yang diberikan. Selanjutnya pertanyaan terarah yaitu pertanyaan yang mengarahkan jawabannya pada suatu arah tertentu dan jawabannya sudah sama-sama diketahui oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai, hanya untuk verifikasi informasi faktual saja. Dan yang selanjutnya yaitu pertanyaan netral.
Pewawancara tidak berusaha mengarahkan respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan pelamar. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancarai. Maksudnya untuk mengembangkan jawaban. Pertanyaan hipotesis yang mengetahui kecepatan reaksi dan daya pikir orang yang diwawancarai. Dalam kaitannya dengan suatu masalah, pengelompokan pertanyaan wawancara ke dalam beberapa bagian, yaitu wawancara pembuka. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan singkat dan sederhana guna untuk menciptakan suatu suasana wawancara yang akrab dan menyenangkan, tidak kaku. Fakta mengenai perusahaan. Pewawancara akan memberikan informasi singkat mengenai perusahaan serta pekerjaan dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada pelamar. Pelamar diperkenankan bertanya hal yang mungkin belum sempat dijelaskan pada akhir wawancara. Latar belakang keluarga dan lingkungan biasanya ditujukan kepada pelamar baru yang belum memiliki pengalaman kerja. Tujuan seorang pewawancara mengetahui latar belakang keluarga pelamar ialah untuk mengetahui dan menentukan apakah pelamar bisa bekerja dengan baik sehubungan dengan lingkungan keluarganya, latar belakang pendidikan dan pelatihan. Pada pelamar yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja, latar belakang pendidikan tidak banyak ditanyakan. Bagian atau jabatan yang dilamar, hal ini akan memberi informasi bagi pewawancara tentang seberapa jauh pengetahuan dan penguasaan pelamar tentang bidangnya atau jabatan yang akan dilamar, dan menilai kesiapan pelamar atas tanggung jawab yang akan diemban. Pengalaman bekerja di perusahaan lain. Kepada pelamar yang belum berpengalaman atau mungkin hanya pernah bekerja sambilan saat liburan, akan ditanyakan alasan-alasan mengapa menganggur. Pelamar yang mempunyai pengalaman kerja akan mendapat pertanyaan tentang pekerjaan sebelumnya, mengapa pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain, dan sebagainya. Perhatian dan minat bagian ini mencakup sejumlah bidang seperti fisik, intelektual, praktis, sosial, dan hobi. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pewawancara akan mencoba mendapat berbagai hal tentang pelamar, khususnya terhadap pertanyaan pelamar sebagai minatnya. Masalah-masalah umum, menilai apakah pelamar menaruh perhatian tidak terhadap suatu masalah, ambisi dan motivasi. Tujuan dari pertanyaan yang diajukan salah satu untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan para calon dan berkarir nanti. Jawaban pelamar akan menentukan sikap dalam bekerja. Kesehatan pelamar. Pertanyaan-pertanyaan pelamar. Sebagian besar pewawancara akan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk menanyakan suatu hal yang mungkin belum dibahas. Ini kesempatan baik bagi pelamar mengenal perusahaan. F. Struktur wawancara. Perencanaan dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Namun ini penting untuk dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan wawancara. Menetapkan tujuan, mempelajari hal-hal mengenai pelamar dan subjek atau pekerjaan yang ditawarkan, dan menjelaskan tujuan saat wawancara kepada pelamar. Menciptakan hubungan. Pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar agar tidak terjadi ketegangan tahap tanya jawab. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanyaan yang diajukan pewawancara. Tahap meringkas informasi yang relevan akan mengumpulkan informasi yang jelas. Sedangkan informasi yang tidak relevan merupakan kebalikannya. Untuk itu hasil wawancara perlu diringkas pada saat akhir tahap evaluasi dilakukan. Tahap evaluasi dilakukan saat wawancara berakhir. Semua informasi dirangkum tanpa ditambah atau dikurangi. Setelah wawancara perlu dibuat laporan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada akhir laporan tersebut diberikan kesimpulan. Yang memberikan gambaran mengenai penilaian secara keseluruhan dirangkum oleh pewawancara. Sekian dari saya, Muhammad Unais Widya Rizky.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.